Di era pembelajaran abad ke-21, peserta didik dituntut memiliki kemampuan literasi dan numerasi sebagai bekal menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Namun, kemampuan tersebut belum berkembang secara optimal karena keterampilan menyimak sebagai dasar memahami informasi masih rendah. Hasil PISA tahun 2022 menunjukkan rendahnya kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik Indonesia. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi kami di SD Negeri 15 Banda Aceh, di mana peserta didik masih kesulitan memahami informasi dalam teks narasi untuk menyelesaikan persoalan numerasi. Dalam pembelajaran sekolah dasar, teks narasi menjadi konteks yang tepat karena menyajikan peristiwa secara kronologis. Melalui teks narasi, peserta didik tidak hanya berlatih memahami informasi melalui kegiatan menyimak, tetapi juga menggunakannya sebagai dasar penalaran numerasi untuk menyelesaikan persoalan kontekstual. Berangkat dari kebutuhan tersebut, kami, tim Literitma dari Universitas Syahkuala yang terdiri dari Teguh Fikram Al-Syahbana, Siti Nabila, dan Muhammad Sidki Hanif, mengembangkan sebuah media TikTok, media pembelajaran berbasis Internet of Things, yang mengintegrasikan kemampuan menyimak dan literasi numerasi melalui model pembelajaran problem-based learning. TikTok menghadirkan pembelajaran yang lebih konkret, interaktif, dan bermakna sekaligus menanamkan nilai pola hidup sehat dan gizi seimbang, sehingga mendukung terwujudnya SDGs 4, pendidikan berkualitas, dan SDGs 3, kehidupan sehat dan sejahtera. TikTok terdiri dari dua komponen utama, yaitu jam analog pintar dan aplikasi mobile yang saling terintegrasi. Aplikasi TikTok menyediakan fitur pretest, materi, latihan kelompok, post-test, dan feedback otomatis, serta dashboard guru dalam satu alur pembelajaran yang terintegrasi. Melalui fitur text-to-speech, teks narasi diubah menjadi audio, sehingga peserta didik berlatih menyimak sebelum melakukan penalaran numerasi. Keunggulan TikTok terletak pada kemampuannya menghadirkan pembelajaran yang konkret, interaktif, dan real-time. Guru dapat memantau proses belajar setiap peserta didik melalui dashboard, sementara peserta didik belajar dengan cara menyimak, berdiskusi, dan memanipulasi jam analog secara langsung. Selain itu, TikTok dirancang menggunakan komponen yang terjangkau, mudah direplikasi, serta dapat digunakan secara offline, sehingga berpotensi diterapkan secara luas, termasuk di daerah 3T. Dalam implementasinya, TikTok menggunakan pendekatan student-centered learning, strategi integratif bahasa dan numerasi, serta model pembelajaran problem-based learning. Pembelajaran diawali dengan pretest untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari materi sebagai bekal sebelum menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Pembelajaran diawali dengan orientasi masalah, melalui teks narasi bertema pola hidup sehat dan gizi seimbang. Selanjutnya, peserta didik diorganisasikan dalam kelompok untuk menyimak cerita melalui fitur text-to-speech, mengidentifikasi informasi, dan mendiskusikan penyelesaian masalah menggunakan LKPD serta media TikTok. Pada tahap membimbing penyelidikan, peserta didik mempraktikkan jawabannya menggunakan jam TikTok. Selanjutnya, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi, kemudian bersama guru menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi, menyimpulkan pembelajaran, serta merefleksikan pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhir pembelajaran, peserta didik mengerjakan post-test melalui aplikasi TikTok. TikTok dikembangkan secara sistematis menggunakan model 8D. Proses diawali dengan analisis kebutuhan melalui observasi, wawancara guru, dan analisis kurikulum untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran. Selanjutnya, kami merancang perangkat pembelajaran, LKPD, jam analog berbasis Internet of Things, serta aplikasi yang mengintegrasikan beberapa teknologi. Produk kemudian diimplementasikan melalui uji coba kepada 20 peserta didik kelas 4 SD Negeri 15 Banda Aceh untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran dan memperoleh masukan sebagai dasar penyempurnaan produk. Untuk ke depan, TikTok akan terus dikembangkan melalui penambahan materi, penyempurnaan fitur, dan perluasan implementasi agar dapat dimanfaatkan oleh banyak sekolah. Dengan sistem yang dapat digunakan secara offline dan mudah direplikasi, TikTok berpotensi diterapkan secara luas, termasuk di daerah 3T, sehingga TikTok dapat berdampak, membangun karakter, dan mengatasi tantangan bangsa.